Halo semuanya. Di sini gue akan membahas kenapa orang miskin itu semakin miskin, guys. Oke, langsung aja dari pertama. Pemasukan dan pengeluaran itu nggak balance. Jadi misalkan contoh ya, orang miskin itu pemasukan 50.000 sehari dan pengeluaran mereka itu ya, buat apa habisnya? Buat rokok. Kenapa gue bilang begitu? Gue sering lihat orang-orang yang mohon maaf, yang kerompongan, pemulung dan lain itu mayoritas tuh merokok gitu. Dengan harga rokok sekarang per bungkus itu 25.000 ya, harga rokok tuh. Terus pemasukan mereka misalkan contoh 50.000 dikurang 25.000 jadi sisa 25.000. Emang cukup 25.000 itu dalam satu hari untuk kebutuhan dapur? Enggak, guys, asli enggak gitu. Dan mereka itu nggak mikir panjang gitu, yang penting gua have fun gitu, nggak mikirin gua keluarga gua di rumah ada udah makan atau belum, yang penting gua udah bisa merokok aja udah senang gitu. Lanjut, kenapa orang miskin selalu anaknya itu banyak, guys? Lebih dari 4, lebih dari 3. Sedangkan orang kaya, yang pure orang kaya itu anak paling 1, 2 gitu kan. Dan kenapa orang miskin banyak banget? Karena hawa birahi mereka nggak kekontrol dan gak mikir panjang. Kalau orang kaya mikirnya seperti ini, wah gue cukup gak nih, gue ngebiayai anak gue 3, 4. Pasti anak orang kaya itu mikir seperti itu. Gue cukup gak ya buat nyukolahin anak gue sampai lulus sarjana? Itu pemikiran orang kaya, guys. Kalau pemikiran orang miskin tuh apa? Yang penting gue ngentot, yang penting gue kayak gitu kan, yang penting gue sama istri gue jadi gitu kan, yang penting gue anak gue ada gitu. Jadi orang miskin gue anak itu jadi jangka investasi jangka panjang. Gue paham banget kenapa anak orang miskin banyak itu buat investasi ya, biar anak gua udah pada gede itu pada kerja biar ngasih duit ke gua. Itu pemikiran mereka seperti itu. Mungkin banyak anak banyak rezeki. Itu zaman dulu, bos. Zaman sekarang beda gitu kan. Terus singkat cerita gua mau cerita kenapa gua cerita seperti ini. Ini pengalaman gua ya, yang gua lihat langsung. Gua kan lagi beli minum nih di warung sembako, terus gua lihat ibu-ibu lesuh gitu beli telur satu sama beras 1 ons. Lu udah pernah lihat beras 1 ons yang beras sasetan kecil banget itu? Dia beli telur satu sama beras 1 ons dengan harga 4.000 semuanya. Beras 2.000, beras 2.000, telur 2.000 jadi 4.000. Lalu dia beli rokok 25.000 jadi 29.000, kata gua. Kok mahalan rokoknya, kata gua gitu kan. Terus gua nanya, gue iseng nanya tuh, Bu, emang ini buat siapa? Beras satuan sama telur satu. Ibu mau bikin apa? Bikin nasi goreng. Kata gue gitu kan. Enggak deh, ini buat makan. Buat makan siapa? Buat makan anak deh sama suami. Emang cukup, Bu? Kata gue gitu. Ya deh, dicukup-cukupin, nanti dibagi-bagi, telurnya dipotong, nasinya sedikit-sedikit, kata dia gitu. Lu gue langsung spontan, itu rokok mahal, Bu, buat siapa? Kata gue, disuruh apa sama siapa? Itu buat suami saya deh, kata dia gitu. Suami saya pengen ngerokok, katanya gitu. Gue langsung shock gitu kan. Gue langsung mikir, ada ya manusia lebih jahat dari iblis gitu ya, ngorbanin keluarga demi itu gitu. Kata gue, parah banget, buset dah itu ya. Terus gue nanya, Bu, kan tuh ngapain beli rokok mahal-mahal, Bu? Mending beliin beras kalian 1 kilo atau nggak 1 liter. Beli telur seperapat juga banyak, Bu. Sama beli-beli kebutuhan yang lain, mie juga dapet, kata gue gitu kan. Ya nggak deh, nggak apa-apa, kata dia gitu dengan lemes banget. Gue tahu itu dia belum makan, guys. Akhirnya ya udahlah, gua pun bawa duit 50.000, terus sisa 50.000 tuh, terus gua sisa kembali itu 42.000. Ya udah nih, Bu, saya ada sedikit banget rezeki, mau diterima, Bu, ya saya cuma bisa ada segini. Kata ibunya nggak usah, nolak tuh. Gua akhirnya agak sedikit terpaksa, Bu, ambil aja, ini saya ikhlas, Bu. Saya bukan kasihan ke ibu, saya cuma pengen berbagi aja, kata gua gitu. Tolong diterima ya, Bu. Akhirnya diterima sama ibunya. Akhirnya dia beli apa? Beli beras, beli telur 1 kilo, beli minyak, beli garam, terus sama beli mie instan 2. Nah kan gua agak lega gitu kan. Ya udah, Bu, tolong sampai ke suaminya dikurangin rokoknya, kata gue gitu.
Ya deh, makasih, kata dia seperti itu. Ya kan, sumpah ya guys ya, ada ya orang jahat yang ngorbanin keluarga demi sebuah perokok gitu. Jadi maaf, gue bukan mencela seorang perokok, gue bukan ngecas, tapi lu emang nggak mikir gitu ya, lu rela ngorbanin keluarga lu dengan asap yang nggak berguna gitu. Jadi semuanya mohon maaf jika ada kata-kata gua yang kurang enak didengar. Ini murni pure asli yang gue lihat sekeliling gua, sekeliling rumah gua, nggak jauh-jauh, nggak keluar-keluar apa gitu, nggak. Gua langsung nanya, ini lu gimana gimana, gua langsung terjun langsung. Gak bisa gua videoin karena kenapa, gue jaga image mereka ya, gak enak juga kan. Akhirnya gue dari pembelajaran tersebut, gue mikir ya, soalnya gue pernah di fase itu. Gue aja anak pertama, gue yang disuruh kerja, gue yang ini gue yang korbannya sekarang. Gue harus ngehidupin orang tua gue, adik gue gitu kan. Misalkan orang tua gue udah sepuh, gue yang udah kerja, ya gue yang nepain mereka sekarang. Ya ini namanya investasi jangka panjang. Ngerti kan sekarang gimana rasanya?